Ya, jiwa nasionalis seorang Hernando Ari memang tak perlu diragukan lagi, apalagi kualitasnya selalu konsisten di bawah Mister Gawang. Itulah yang membuat seorang Sintayong kerap memainkan Hernando Ari sebagai penjaga gawang utama. Namun di balik kualitasnya pada laga melawan Vietnam di putaran kedua, ternyata Hernando Ari menahan rasa sakit saat mengawal sebagai pertahanan terakhir timnas Indonesia. Seperti kita tahu, Hernando Ari awalnya tidak dipanggil Sintayong karena sedang pemulihan cedera. Sebelumnya, Sintayong telah memanggil 3 penjaga gawang untuk melawan Vietnam pada laga kandang dan tandang, yaitu Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Muhammad Adi Satrio. Namun, Nadeo mengalami cedera beberapa jam sebelum laga timnas Indonesia melawan Vietnam di GBK kemarin. Sementara itu, Riyandi dikabarkan mengalami demam di hari yang sama. Sintayong kemudian memainkan Adi Satrio pada laga tersebut. Kiper PSIS Semarang itu tidak mendapat tekanan berarti hingga laga berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Indonesia. Sebagai pengganti Nadeo yang cedera, Sintayong langsung memanggil Hernando Ari yang baru pulih dari cedera bahu. Kemudian Nova mengatakan untuk mengantisipasi kekurangan penjaga gawang, maka Sahrul Trisna juga dipanggil pelatih Sintayong ke Vietnam untuk memperkuat timnas Indonesia pada laga away kemarin. Namun pada laga away tersebut, Hernando Ari justru dimainkan Sintayong meski sedang pemulihan cedera. Namun demi membawa nama Garuda di dada, Hernando Ari rela menahan sakit saat mengawal Mister Gawang. Terlihat Hernando Ari sering duduk di bawah Mister Gawang meski pertandingan sedang berlangsung. Terlihat Hernando juga menekan-nekan betisnya yang sudah terasa sakit. Pemain Vietnam masih tak menyangka Indonesia sehebat itu. Ya, Kapten Vietnam, Do Hung Dung, mengutarakan pendapatnya setelah dikalahkan timnas Indonesia pada pertandingan keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menjelaskan timnya sudah maksimal akan tetapi timnas Indonesia semakin kuat. Seluruh tim sangat sedih, kami sendiri sudah berusaha sangat keras, tapi kami juga merasa belum cukup baik dan masih harus banyak berusaha, lawan kami semakin kuat, ujar Kapten Vietnam. Ya, Kapten Vietnam itu menilai Indonesia sekarang sudah berbeda, bukan Indonesia yang dulu lagi. Bahkan pada laga away pun, skuad Indonesia begitu perkasa, ujar sang kapten. Tak cuma sang kapten yang masih kepikiran sampai sekarang, penyerang timnas Vietnam Nguyen Van Toan juga tidak percaya timnas Indonesia bisa menang hingga 3-0 di kandang mereka. Sampai sekarang, saya masih tidak percaya Vietnam bisa kalah 0-3 di Maidin seperti itu. Kalah di pertandingan seperti ini sangat menyedihkan dan mengecewakan, ujar Van Toan. Permainan Indonesia jauh lebih bagus kalau di 2 pertemuan sebelumnya di Piala Asia, di pertemuan di Gelora Bung Karno. Ya, di balik itu, gelandang timnas Indonesia Tom Haye menilai bahwa level skuad Garuda berada di atas Vietnam. Walaupun baru pertama kali mentas bersama skuad Garuda, pemain SC Herinpin tersebut tampil luar biasa hingga mendapat pujian dari pelatih Sintayong. Hal ini karena Tom Haye tampil mengesankan bersama tim Merah Putih. Bahkan dalam ajang debutnya ini, Haye sukses mencetak 1 assist. Saya pikir mungkin timnas Indonesia di atas Vietnam jika Anda melihat 2 pertandingan terakhir karena hasil akhirnya, ujar Tom Haye. Ya, Tom Haye menilai kualitas skuad Garuda berada di atas Vietnam. Ini terbukti dengan kemenangan 3 kali bertubi-tubi terhadap timnas Vietnam. Dengan ini tinggal timnas Thailand yang harus ditandingi. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di ajang resmi, maka dengan begitu Raja ASEAN akan otomatis berpindah kepada timnas Indonesia. Tentu menarik untuk ditunggu ketika skuad Gajah Putih berhadapan dengan sang Garuda. Ucapan Sintayong menjadi kenyataan. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelum laga menyebutkan bahwa dirinya akan membuat sejarah dan rekor yang belum terpecahkan di Stadion Maidin, yaitu belum pernah menang selama 20 tahun terakhir. Dan akhirnya Sintayong telah membuktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di markasnya sendiri.
Sehari sebelum pertandingan, saya sudah menyebutkan bahwa rekor ini akan berubah. Jadi semua rekor akan berubah. Suatu hari beberapa rekor bagus juga bisa terpecahkan. Menurut saya, Vietnam kalah melawan kami di kandang kami. Jadi mungkin suasana tim mereka menurun dan juga kami mendapat beberapa situasi beruntung hari ini, tutur Sintayong. Ya, kini sejarah demi sejarah telah dilakukan Sintayong bersama anak asuhannya. Hari ini dan seterusnya, Sintayong menjadikan tim nasional kembali disegani. Maka beliau adalah pelatih yang sukses setidaknya hingga sejauh ini. Melihat rekor Sintayong bersama Indonesia, Sintayong telah meloloskan untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia lewat kualifikasi sejak terakhir kali pada 2004. Meloloskan 3 tim sekaligus di semua kelompok umur. Pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia. Pertama kalinya meraih kemenangan di fase grup kualifikasi Piala Asia sejak terakhir kali pada tahun 2004. Pertama kalinya mengalahkan timnas Vietnam 3 kali berturut-turut. Pertama kalinya mengalahkan Vietnam di Maidin sejak terakhir kali pada tahun 2004. Kenaikan ranking dari 173 ke 134 dan masih bisa naik lagi. Ya, begitu banyaknya rekor Sintayong yang kini membuat timnas Indonesia mulai diperhitungkan oleh tim raksasa di kawasan penjuru Asia. Di balik itu, setelah laga usai, tanpa istirahat, Tom Haye dan beberapa rekannya seperti Rafael Struijk dan Nathan langsung melakukan perjalanan dan mereka akan langsung bergabung dengan klubnya masing-masing. Sementara itu, Saine Patinama sindir Duan Phanhao lewat akun story media sosialnya dan mengunggah perkataan Duan Phanhao yang telah menyebut pemain naturalisasi Indonesia hanya selevel pemain ASEAN. Kini buktinya, skuad Vietnam di hadapan para pemain keturunan hanya sekelas timnas biasa. Ya, tak cuma itu saja, supporter timnas Indonesia yang awal ke Vietnam rupanya kurang mendapat perlakuan yang baik saat mendukung tim kebanggaannya. Terlihat supporter Indonesia protes kepada pihak keamanan karena supporter Vietnam mencoba melemparkan botol ke arah supporter Indonesia. Saat ini saja, meski tak bisa diperkuat beberapa pemain karena cedera, sakit demam, dan akumulasi kartu, timnas Indonesia tetap berhasil membawa pulang 3 poin dari pertandingan melawan Vietnam di kandangnya sendiri. Tentu, sungguh luar biasa pertandingan tadi malam. Baru pertama kali melihat Vietnam kelabakan menghadapi Indonesia, bahkan di depan supporternya sendiri, di mana timnas Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thôi! 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 Jelas kemenangan tersebut menjadi spesial sebab untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, skuad Garuda kembali menang dan memutus kutukan selalu kalah di kandang Vietnam. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Ini juga tentu menjadi pecah rekor bagi Sintayong, di mana berhasil mengalahkan Vietnam secara 3 kali berturut-turut di ajang resmi. 이 코로나 때문에 그 팀을 만들 수 있는 시간이 없었고 이제 시간이 거의 이제 2년 지나면. Ya, terakhir kali timnas Indonesia menang di Vietnam itu pada 2004 silam, tepatnya di ajang Piala AFF 2004. Kini rekor buruk 20 tahun tersebut akhirnya terpecahkan berkat gol Jai Ijes di menit ke-9. Ragnar Oratmangun pada menit ke-23 dan Ramadan Sananta di menit 90. Jelas berkat kemenangan 3-0 itu juga, kini timnas Indonesia mantap bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Sementara Vietnam tertahan di posisi ketiga dengan 3 poin. Di balik itu, ritual yang dilakukan Nguyen sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Ya, sebelum pertandingan melawan Indonesia, supporter Vietnam melakukan ritual agar timnya menang. Mereka melakukan berbagai cara hingga menaruh sesajen di pinggir lapangan. Kemudian, melakukan ritual di tengah lapangan. Namun aksi mereka rupanya jadi malapetaka karena timnya habis dibobol para pemain Indonesia. Di
Di balik itu, timnas Irak yang akan menjadi lawan tangguh Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 5-0 tanpa balas. Dengan ini, timnas Irak dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity. Just like energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.